Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dugusti Heliantica, NIM 20112500098, kelas 4C, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Hari ini saya akan membuat video apa yang saya pahami tentang mata kuliah pengembangan nilai-nilai agama dan moral. Perkembangan sosial adalah kemampuan seseorang dalam berperilaku di dalam lingkungan sekitarnya yang sesuai dengan tuntutan sosial, norma, nilai, atau harapan sosial. Perkembangan emosional adalah suatu keadaan yang kompleks, dapat berupa perasaan ataupun getaran jiwa yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul menyertai terjadinya suatu perilaku. Moral berasal dari kata mores yang berarti tata cara kebiasaan dan adat. Perilaku sikap moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial yang dikembangkan oleh konsep moral. Permasalahan sosial yang sering terjadi pada anak usia dini adalah sebagai berikut, yaitu anak yang terisolasi, agresif, pertengkaran, mengejek, dan perilaku yang sok berkuasa. Permasalahan emosional yang sering terjadi pada anak usia dini adalah sebagai berikut, yaitu kekurangan afeksi, cemas, hipersensitif, dan fobia. Permasalahan moral yang sering terjadi pada anak usia dini adalah yaitu mental, autisme, gangguan perilaku, ADHD. Selanjutnya, karakteristik pengembangan sosial emosional anak usia dini. 1. Emosi anak berlangsung singkat. 2. Emosi anak bersifat intens. 3. Emosi anak bersifat temporer. 4. Emosi anak muncul cukup sering. Respon emosi anak bermacam-macam. Emosi anak dapat dideteksi dengan melihat gejala dan perilakunya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah 1. Faktor hereditas, yaitu faktor karakteristik bawaan yang diturunkan dari orang tua biologis atau orang tua kandung kepada anaknya. 2. Faktor lingkungan, yaitu faktor kekuatan kompleks dunia fisik dan sosial seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. 3. Faktor umum. Faktor umum adalah faktor campuran dari faktor hereditas dan faktor lingkungan. Pengembangan emosi anak dapat dibentuk melalui metode pembelajaran seperti bernyanyi, bermain musik, bermain peran, latihan relaksasi, dan meditasi dengan musik, serta bercerita, permainan gerak, dan lagu permainan feeling band. Selain itu, pengembangan emosi anak juga dibentuk dari lingkungan di mana anak itu tinggal. Karena dari lingkungan anak juga mendapat pengalaman dari peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada anak. Dan dari pengalaman dan peristiwa penting itu, kepribadian anak juga akan terbentuk. Maka dari itu, guru dan orang tua harus mengembangkan perkembangan emosi anak dengan tepat. Dan agar perkembangan emosi anak berkembang sesuai tahap perkembangannya. Evaluasi pengembangan sosial dan emosi anak usia dini merupakan suatu proses. Ini berarti sebagai suatu proses pelaksanaan evaluasi pengembangan sosial anak usia dini terdiri dari beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Evaluasi berhubungan dengan pemberian nilai atau arti. Ini berarti evaluasi dapat menunjukkan kualitas perkembangan sosial dan emosional anak usia dini yang dinilai. Adapun cara atau teknik evaluasi di PAUD, yaitu 1. Observasi. Suatu teknik yang digunakan oleh pendidik PAUD untuk mengevaluasi perkembangan sosial dan emosi anak usia dini dengan cara mengamati perilaku anak usia dini. 2. Catatan anekdot. Catatan yang dibuat oleh pendidik PAUD mendeskripsikan sesuatu yang terjadi secara faktual dengan cara objektif tanpa dibuat-buat, yang mengungkapkan kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi, serta apa yang dilakukan dan diperbuat oleh anak usia dini tersebut. Penanaman moral kepada anak usia dini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan lebih disarankan untuk menggunakan pendekatan yang bersifat individual, persuasif, demokratis, keteladanan, informal, dan agamis untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan pada
pada diri anak diperlukan berbagai metode dan pendekatan. Pengembangan moral agama sangat erat kaitannya dengan budi pekerti, sikap sopan santun, dan kemauan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan moral anak ini bertujuan untuk pembentukan kepribadian yang harus dimiliki manusia, yang meliputi hal-hal berikut ini. 1. Dapat beradaptasi pada berbagai situasi dalam relasinya dengan orang lain dan dalam hubungannya dengan berbagai kultur. 2. Selalu memahami sesuatu yang berbeda dan menyadari bahwa dirinya memiliki dasar pada identitas kulturnya. 3. Mampu menjaga batas yang tidak kaku pada dirinya, bertanggung jawab terhadap bentuk batasan yang dipilihnya sesaat dan terbuka pada perubahan. Strategi pengembangan aspek apapun untuk kepentingan anak usia dini harus dilakukan melalui kegiatan bermain, agar tidak membuat anak kehilangan masa bermainnya. Bermain merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan, kreasi, bereksplorasi, menemukan dan mengekspresikan perasaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.